Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anissa Nusa Fitri dengan NIM 202200800465. Dibuatnya video kali ini sebagai pemenuhan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen, yaitu Profesor Gustian Juanda. Dalam video kali ini, saya akan sharing mengenai penganggaran dan pengendalian keuangan dalam konteks akuntansi manajemen. Sebelum itu, alangkah baiknya kita mengenal apa itu definisi dari penganggaran. Penganggaran merupakan sebuah proses pengikhtiaran dari rancangan pengeluaran serta penerimaan selama jangka waktu periode tertentu. Nah, seringkali kita sebut bahwa penganggaran tersebut adalah budgeting, yang merupakan suatu agenda yang dinyatakan dalam bentuk unit moneter serta disusun secara terpadu dan sistematis demi mengestimasikan kebutuhan dengan keuangan pada jangka waktu tertentu. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan bahwa penganggaran tersebut merupakan sebuah proyeksi keuangan yang digunakan untuk dasar pengendalian keuangan pada periode ke depan. Definisi tersebut disampaikan oleh Supriyatno pada tahun 1990. Dan ahli lain yaitu yang bernama Sopian pada tahun 1998 mendefinisikan sebagai suatu pendekatan dalam bentuk formal yang sistematis serta memiliki tujuan untuk melaksanakan sebuah fungsi sesuai dengan perencanaan dan digunakan sebagai alat dari pendukung tanggung jawab manajemen. Nah, dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penganggaran manajemen strategi dan pengendalian keuangan adalah dua elemen penting yang berperan penting pada perusahaan. Nah, penganggaran tersebut adalah proses dari perencanaan, pengalokasian, pengendalian, dan evaluasi sumber daya yang ada, sehingga mencapai tujuan dari manajemen yang telah ditentukan. Pada tahap tersebut, tahap perencanaan yaitu melibatkan pengidentifikasian kebutuhan dan tujuan perusahaan, serta penentuan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, pada tahap ini mencakup pada perencanaan keuangan, perencanaan sumber daya manusia, dan perencanaan sumber daya lainnya yang berperan ikut terlibat pada organisasi tersebut. Kemudian ada tahap pengalokasian. Pada tahap ini, sumber daya yang dialokasikan disesuaikan dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi. Misalnya, penentuan prioritas, pembagian sumber daya, dan penentuan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk mengerjakan setiap proyek ataupun aktivitas yang dilakukan. Kemudian tahap yang ketiga yaitu pengendalian, di mana manajemen berperan penting untuk memantau dan mengawasi dari seluruh aktivitas yang sedang berlangsung, guna untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut berjalan sesuai rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, biasanya seperti pengawasan kualitas, pengawasan waktu, dan pengawasan biaya. Kemudian ada tahap evaluasi, di mana tahap ini tahap terakhir. Hasil dari tahap-tahap sebelumnya dikumpulkan dan dianalisis apakah tujuan yang telah direncanakan telah tercapai ataupun belum, ataupun saran sebagai peningkatan yang dapat dilakukan di masa depan untuk perusahaan tersebut. Misalnya pada evaluasi kinerja, evaluasi keuangan, dan evaluasi kepuasan pelanggan. Pada penganggaran tersebut ada beberapa metode. Nah, pada penganggaran ini disesuaikan dengan jenis proyek ataupun pekerjaan yang sedang dikerjakan.
Misalnya pada metode penganggaran yang umum, yang sering kita sering jumpai. Yang pertama ada metode penganggaran orang. Tentu saja pada metode ini melibatkan pengalokasian sumber daya manusia yang didasarkan pada individu atau tim. Nah, biasanya pada metode ini ada pada proyek yang memerlukan keterampilan khusus atau pengetahuan yang spesifik. Kemudian ada metode penganggaran dari proyek. Nah, pengalokasian sumber daya manusia didasarkan pada proyek-proyek tertentu. Nah, biasanya seringkali dijumpai pada proyek-proyek yang memiliki tujuan dan batas waktu yang jelas. Kemudian ada yang terakhir, metode penganggaran produk. Pada tahap ini melibatkan pengalokasian sumber daya yang didasarkan produk atau layanan yang diproduksi atau disediakan oleh perusahaan. Nah, pada metode ini seringkali digunakan pada perusahaan yang memproduksi atau menyediakan produk serta layanan yang berbeda. Kemudian, pada perencanaan strategis ini dan penyusunan anggaran melibatkan perencanaan, tetapi jenis aktivitas perencanaannya berbeda antara kedua proses tersebut, di mana pada proses penyusunan anggaran difokuskan pada 1 tahun, sementara pada perencanaan strategis berfokus pada aktivitas yang mencakup periode beberapa tahun. Nah, untuk lebih jelasnya terdapat studi kasus, di mana studi kasus ini saya ambil dari 2 jurnal. Pada kasus pertama, yaitu pada perusahaan X. Perusahaan X bergerak pada bidang teknologi yang beroperasi di pasar yang sangat kompetitif. Mereka sedang menghadapi tantangan dalam menjaga portabilitas di tengah peningkatan biaya operasional dan persaingan yang ketat. Nah, pada perusahaan X ini mengimplementasikan penganggaran tersebut dengan tujuan untuk merencanakan dan mengalokasikan sumber daya yang mereka punya bisa bekerja lebih efisien. Mereka mengimplementasikan sistem penganggaran yang memungkinkan untuk memantau penganggaran dan memastikan bahwa sumber daya yang telah dialokasikan telah sesuai dengan prioritas strategi mereka. Nah, didapatkan hasil bahwa pengimplementasian penganggaran bersifat positif, yaitu penganggaran berjalan efektif di perusahaan X dengan menghasilkan peningkatan yang efisien dan kontrol biaya. Dan juga mereka dapat keuntungan untuk merespon dengan cepat terhadap perubahan pasar dan tantangan baru. Kemudian pada kasus yang kedua, yaitu perusahaan Y. Pada perusahaan ini bergerak pada pada bidang manufaktur, di mana sedang mengalami tantangan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya operasionalnya. Mereka menerapkan penganggaran tersebut dengan tujuan supaya penganggaran perusahaan mereka lebih terstruktur dan detail, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang strategi yang lebih baik dan memperbanyak informasi yang lebih akurat. Nah, pada kasus ini termasuk kepada pengalokasian sumber daya yang lebih efisien dan pengendalian yang lebih ketat atas pengeluaran yang terjadi. Didapatkan hasil bahwa penerapan anggaran ini bersifat positif, yang mana penerapan penganggaran pada perusahaan Y ini berjalan lebih baik karena hasilnya ada peningkatan dalam kinerja keuangan mereka, termasuk pada peningkatan portabilitasnya serta efisiensi dari operasional. Pengendalian yang lebih baik dapat memungkinkan mereka untuk lebih merespon perubahan pasar dan tantangan baru. Dalam kedua studi kasus tersebut menunjukkan bahwa penganggaran yang lebih baik dapat mendukung strategi perusahaan dan mempengaruhi pengambilan keputusan strategis,
serta memperbaiki kinerja keuangannya. Pengimplementasian dari penganggaran yang efektif dapat membantu perusahaan mencapai tujuan mereka dan meningkatkan kinerja jangka panjangnya. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.